Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah bergabung di Front Page Communication Republik Merdeka Online (RMOL) di acara obrolan bareng Bang Ruslan. Kali ini kita sudah hadir bersama kita dua narasumber, yaitu yang pertama pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Jazilul Fawaid. Selamat siang Pak, selamat bergabung. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ruslan. Selamat siang Pak Lois Garisma. Apa Terima kasih kabar Bang. semuanya? Sehat teman-teman? Alhamdulillah sehat Bang. Dan selamat nih yang baru beberapa bulan lalu telah meraih gelar doktornya Bang. Terima kasih Pak Ruslan. Yang kedua saya ingin menyapa Bang Lius Sungkarisma. Beliau aktivis yang sangat vokal menyuarakan kebenaran-kebenaran. Pada kali hari ini beliau sebagai kader bela negara. Selamat siang Bang. Assalamualaikum Bang. Selamat siang, Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Tidak seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan tanya jawab dengan dua narasumber kita, dan nanti saya sangat berharap partisipasi dari rekan-rekan peserta webinar dan teman-teman yang menghadiri webinar talkshow virtual kita di Facebook Republik Merdeka Online. Silakan bertanya, nanti akan kita tampung. Langsung saja, saya ingin bertanya pertama kepada Bapak Jazilul Fawaid. Ya. Ini tapi sebelum bertanya, saya ingin paparkan soal tema kita, yaitu kebangkitan komunisme dan ketahanan nasional. Isu PKI atau paham komunisme sebenarnya muncul, kadang tenggelam, tapi di setiap menjelang 30 September ini isu ini menguat ke publik. Entah siapapun yang melatar belakanginya, siapapun aktornya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas isu PKI dan paham komunisme ini selalu muncul menjelang 30 September. Kita ketahui bersama bahwa di TAP MPR di nomor 25 tahun 1966 itu sebenarnya ini sudah tidak ada lagi PKI itu. Kebangkitan PKI dipastikan tidak ada ruang lagi buat PKI gitu. Tapi isu ini muncul dan saya ingin mengutip pernyataan Pak Ria Mijet Riyakudu waktu beliau menjabat Menteri Pertahanan. Kata beliau, kita patut curiga yang bilang PKI tidak ada, mungkin dia komunis gitu. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak Jazilul Fawaid, sebenarnya Pak, yang saya tanyakan, komunis, PKI atau paham komunisme itu sebenarnya masih ada nggak di Indonesia Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ruslan. Terkait dengan pertanyaan itu, tentu kita merujuk pada beberapa aturan dan perundang-undangan yang ada. Bahwa komunis itu tetap menjadi bahaya laten. Yes. Artinya komunis pasti ada dengan berbagai bentuknya. Tetapi sifatnya laten. Laten ini memang sulit untuk dideteksi. Nah, tetapi pada TAP MPRS nomor 25 tadi seperti yang disampaikan, TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 itu tetap mengatur pelarangan terhadap ormas atau ajaran aliran komunis. Nah, munculnya berbagai isu terkait PKI, saya pikir bukan hanya isu ya, tetapi kita tentu harus waspada karena ini memang laten dan bisa jadi
faktor latennya itulah yang harus diwaspadai sehingga dikeluarkan aturan. Baik itu dalam bentuk TAP MPR maupun perundang-undangan. Nah, kami sendiri di Wakil Ketua MPR atau di pimpinan MPR, seluruh anggota MPR itu juga wajib untuk melakukan tugas sosialisasi 4 pilar. Yang tak lain sesungguhnya untuk kemudian mencegah, menangkal aliran-aliran yang tidak sesuai dengan jati diri atau Pancasila sebagai jati diri dan dasar negara bangsa Indonesia. Apakah itu bentuknya komunis, apa bentuknya paham liberalis, atau bentuk-bentuk lain yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi nilai yang ada dalam Pancasila atau pilar-pilar yang menjaga kebangsaan, keutuhan kebangsaan. Nah itu Pak Ruslan. Nah, dan karena ini bahaya laten, maka kita semua tentu harus waspada dan tidak boleh abai. Kalau kata Bung Karno, kita harus menggunakan jas merah. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Tetapi dari seluruh sejarah yang ada di Indonesia, yang kerap kali muncul itu memang sejarah tentang komunis. Tentang kekejaman komunis sejak tahun 48 sampai peristiwa tahun 1965, meskipun ada peristiwa-peristiwa lain. Tetapi karena peristiwa G30 SPKI itu didokumentasi dalam berbagai bentuk, buku, dokumenter, film, dan itu pernah juga dulu diwajibkan untuk ditonton ketika saya masih kelas SD atau masih sekolah. Nah, inilah yang kemudian untuk hari-hari ini ada sebagian pihak yang kenapa ini tidak diputar kembali? Kenapa ini? Nah, untuk memutar saya pikir nggak ada larangan. Sebagai bagian dari kewaspadaan kita. Tidak boleh dilarang. Gitu. Nah, kalau misalkan mau menyampaikan bahwa film G30 SPKI itu adalah satu versi, ya tentu sekarang boleh dong buat versi yang lain. Silahkan saja. Tetapi yang tidak boleh bilang bahwa peristiwa ini, peristiwa G30 SPKI itu adalah luka dalam sejarah bangsa ini. Dan paham komunis tetap dilarang di negara yang kita cintai ini. Itu Pak Ruslan. Oke. Terima kasih Pak. Kalau ini kan kata yang Bapak tekankan tadi kan penekanannya ini bahaya laten ya. Ya. Saya ingin ke pertanyaan saya tadi. Ya kan kita harus waspada, harus antisipasi karena memang wujudnya ada gitu. Ya paling tidak pahamnya masih berkembang di tengah masyarakat, makanya kita waspada. Gimana Pak? Iya, makanya ada aturan yang melarang. Ada aturan yang melarang. Kalau ada yang menyebarkan, pasti aparat karena ada aturan bergerak berdasarkan aturan yang ada. Tidak ada boleh ada ormas ataupun organisasi yang mendasarkan pada paham komunis. Gitu. Terus banyak lagi yang dilakukan oleh pemerintah, misalkan memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Di kita di MPR juga ada sosialisasi 4 pilar. Nah, berbagai-bagai itu adalah bagian dari dalam rangka untuk mengingatkan kembali dan meneguhkan ideologi Pancasila yang kita punya, gitu Pak. Nah, bagaimana mendeteksi secara real terhadap gerakan komunis? Ya tentu aparatur pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang untuk itulah yang melakukan. Apakah itu aparat keamanan, apakah itu aparatur yang memang bertugas untuk itu. Kalau di zaman Pak Harto dulu ada Litsus yang secara khusus memantau. Makanya tapi di masyarakat yang berkembang ini Pak, di masyarakat yang berkembang itu PKI tidak ada gitu.
tapi pahamnya masih ada gitu, Pak. Kalau Nah, ya itulah, lembaga MPR sendiri melihatnya gimana, Pak? ya itulah yang disebut bahaya laten. Hmm. Paham ini akan ada, dan tentu bukan hanya paham komunisme. Yes. Karena komunisme itu adalah satu aliran soal penguasaan terhadap kapital. Ya. Nah, sekarang yang justru muncul itu yang kerap kali dibicarakan itu paham liberalisme. Ya. Ketika liberalisme itu muncul, pasti paham komunisme juga akan muncul karena itu antitesanya gitu. Ya, ya. Nah, kita ini adalah paham yang meneguhkan pada ideologi dan nilai Pancasila gitu. Ya. Nah, kenapa sekarang misalkan cenderung katakanlah isu komunis atau isu paham-paham komunis itu muncul kembali? Bisa jadi karena melihat ketidakadilan. Ujungnya semua adalah pada penguasaan terhadap sumber-sumber kapital gitu. Pak, kalau begitu Pak, seberapa penting kampanye bahaya kebangkitan komunis termaksud menjelang 30 September itu, seberapa penting menonton film G30 SPKI itu, Pak, menurut Bapak? Ya tetap menjadi urgensinya itu tergantung pada lokal dan tempat masing-masing begitu. Ya. Institusi manapun, sekolah, pesantren juga ada kok yang tetap menonton gitu. Tetapi negara memang tidak memberikan kewajiban, itu saja. Nah, kalau negara memberikan kewajiban, maka semuanya juga akan nonton. Nah, dan negara lah yang memfasilitasi begitu. Kenapa ini kemudian mungkin tidak diwajibkan? Menurut sebagian pendapat, saya yakin sebagian pendapat bahwa salah satu bentuk film G30 SPKI yang dibuat itu adalah salah satu versi gitu. Dan itu digunakan oleh Orde Baru waktu itu. Iya, iya. Oke, Pak. Berarti seperti yang disampaikan Pak Mahfud ya, hukumnya mubah kata beliau. Tidak wajib, tidak dilarang juga. Ya, kalau pakai bahasa agama begitulah. Tetapi yang wajib itu adalah melarang paham komunisme ada di Indonesia, itu wajib. Oke, wajib. Tapi ada filmnya tadi itu mubah gitu ya, Pak? Kalau nonton film itu hanya sebagian dari variasi bagaimana caranya memberikan penyadaran dan mengingatkan pada sejarah. Oke. Gitu. Oke, Pak. Lanjut ke pertanyaan lain, Pak. Boleh. Menurut Bapak, apa yang melatar belakangi atau motif bagi munculnya isu komunis ini, Pak? Jadi begini, paham-paham itu ketika ada pikiran atau pelaksanaan dari sebuah negara yang anggaplah terjadi, kan ini gap antara kaya miskin itu masih cukup lebar. Nah, itu artinya ada ketidakadilan di situ. Nah, paham-paham itu selalu akan muncul, bukan hanya soal komunisme. Paham-paham yang lain juga bisa muncul atas nama memperjuangkan keadilan. Gitu. Ya, benar. Jadi itu yang perlu diantisipasi. Yang terpenting menurut saya saat ini, pemerintah atau negara bekerja secara maksimal untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya sesuai tujuan pembangunan, kesejahteraan sekaligus keadilan gitu. Tetapi kalau itu dipandang oleh masyarakatnya bahwa ada masih ketimpangan, itu ya tentu ada aliran-aliran tertentu yang kemudian bisa muncul untuk mengkritik pada ketimpangan gitu. Iya. Itu kan secara umum, Pak. Tapi latar belakang yang Bapak lihat, latar belakang tokoh atau kelompok yang menghidupkan isu ini apa kira-kira, Pak? Yang hidupkan yang mana? Isu komunisme ini. Loh, ya
itu masing-masing cara pandang orang dan kelompok gitu, Mas Ruslan. Jadi siapapun itu berhak untuk menggunakan isu ini dan menyampaikan isu ini untuk mengingatkan peristiwa yang masa lalu yang kelam begitu. Iya, masa lalu Nah, kita. Kita tanpa harus menunjuk kelompok, maksud saya, katakanlah kalau sekarang ada kelompok yang menggunakan isu itu, memakai, itu juga sah sekali. Boleh sekali. Dan memang itu ancaman, dan itu harus juga disampaikan kepada publik. Gitu. Kita tidak boleh juga antipati terhadap kelompok yang mengatakan bahwa ancaman komunis itu nyata dalam versinya. Tetapi kita juga harus menghargai bahwa ada pikiran juga yang mengatakan bahwa bahaya laten komunis itu tidak sampai tingkat yang terlalu kritis, begitu. Ada tapi tidak mengkhawatirkan gitu ya, Pak? Tidak mengkhawatirkan gitu. Nah, itulah yang sekarang maksud saya yang sedang muncul, dan memang peristiwa atau isu komunis itu selalu muncul pada bulan-bulan September dan akhir-akhir September sesuai dengan peristiwanya gitu. Kita tidak bisa salahkan kalau ada kelompok tertentu yang ngotot bahwa komunis itu ada. Nah, yang terpenting fakta dan gerakannya apa untuk mengantisipasi adanya paham komunis atau munculnya kebangkitan komunis kembali. Dan itu bukan hanya tanggung jawab kelompok per kelompok, tetapi seluruh bangsa ini sesuai dengan undang-undang yang ada. Oke, sebelum saya selesaikan dengan Pak Zajulul Fawaid, saya undang Pak Lius. Pak Lius? Ya. Oke, Pak. Saya masih pertanyaan yang sama dengan kepada pimpinan MPR tadi, Pak Zajulul. Ya, Bang Lius, pertanyaan saya juga hampir sama. Sebenarnya menurut Abang masih ada nggak PKI atau paham komunisme ini? Dan kalau dia masih ada, seberapa urgen kampanye bahaya laten komunisme ini dan apa yang harus dilakukan pemerintah? Silakan, Bang Lius. Saya pertama kali terima kasih diundang, apalagi yang jadi pembicaranya di sana Wakil Ketua MPR, yang saya hormati dan saya banggakan. Dan saya lebih merasa nikmat itu setelah mendengar Bapak bilang seperti tadi gitu. Kan ada pejabat juga yang bilang, PKI itu udah nggak ada. Kalau itu saya takut tuh. Tapi begitu saya dengar Wakil Ketua MPR kita bilang gitu, itu bahaya laten, kita harus terus waspadai. Ya, adem. Nah, cuma mungkin ini tugas Bapak nih. Sekarang ada 10 anggota MPR. Pimpinan, Pak. Pimpinan MPR, sorry. Ya, dan semua fraksi ada. Utusan juga. Utusan daerah. DPD. Nyata, kalau sekarang ini masih bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Itu film kan nggak apa-apa. Kalau diputer pun tiap tahun nggak jadi masalah. Kalau dianggap itu mengkultuskan Pak Harto, bikin lagi dong. Versi baru gitu ya? Bikin versi baru, jangan yang berubah. Jangan versi yang terus berubah. Katanya justru PKI-nya yang jadi korban. Ini kan jadi lain, membingungkan. Padahal TAP MPR yang disebut tadi tahun 66 nomor 25 itu kan jelas pahamnya organisasi. Mungkin logo-logonya juga nggak boleh kan, Palu Arit. Tapi kaget loh saya loh. Waktu ada orang pakai Palu Arit, katanya bilang itu mode. Itu tren anak muda. Kalau menurut saya itu bahaya. Ini nggak boleh bercanda. Karena Pancasila ini kita sudah yakini Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi pilar-pilar utama kita berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Jadi kalau ada yang beda dari itu harus dibersihkan. Caranya mungkin yang harus lebih bagus. Saya
Kemarin lihat ada yang nggak pakai masker, disuruh push up, disuruh hafalin Pancasila, nggak hafal dia dibentak-bentak. Tapi kalau begitu Putri yang di acara Ketua MPR nanya, nggak hafal, nah, cuma pada senyum-senyum. Asal yang cakep aja, lupa. Nah itu problem. Artinya banyak yang sudah lupa. Jangan dibentak-bentak. Makin dibentak dia makin takut, makin lupa. Karena kita dari dulu sejak sekolah SD itu disuruh hafal tentang Pancasila. Implementasinya mungkin sekarang didorong oleh kampanye MPR 4 pilar ini kan udah. Saya kira udah ke seluruh daerah ya Pak ya. Betul Pak Lius. Daerah, ormas-ormas. Sudah menyentuh lapisan dari Papua sampai Aceh tuh kalau cakep. Jadi harusnya kompak. Kalau ada mantan panglima yang kasih sinyal bahaya laten komunis, hati-hati, itu jangan dihujat. Malah kita harus dukung, kita dorong, kita kompak. Karena yang disebut ini adalah memang menurut TAP MPR nomor 25 tahun 66 ini dilarang. Jadi kita harus kompak, bukan terus kita bilang inilah itulah. Ini yang ini. Bang Lius, saya ingin ke lebih substansi sebelum nanti kita bicara Pak Gatot lah yang kemarin ada insiden di Surabaya. Yang ingin saya tanyakan Bang Lius, kalau benar PKI atau paham komunisme ini masih ada di Indonesia, sebenarnya apa sih yang mereka inginkan dan ketakutan apa yang harus kita hindarkan kalau mereka masih ada? Apakah seperti PKI dulu yang kita bayangkan yang kelam itu? Gimana Pak Lius? Itu pasti ya. Kalau ideologi nggak bisa mati. Kenapa itu kita langsung bilang bahaya laten. Kalaupun udah dilarang bukan berarti mati. Ideologi itu kan dia terus akan memperjuangkan itu. Cuma bedanya di negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita sudah komitmen. Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar itu kan kita sudah komitmen. Sekarang ini masih ada juga yang memperjuangkan paham-paham komunisme itu ada. Kenapa? Ya, kalau dia mau jalanin sendiri, kita nggak salahin karena memang itu kebebasan dia ya. Berpikir kan nggak bisa dilarang. Tapi kalau dia ajarin, dia berkelompok, dia berserikat, berkumpul dan mau membesarkan komunisme, itu harus dilarang. Dengan gaya baru atau gaya lama, itu harus dilarang. Karena TAP MPR ini yang menjadi payung besar kita melarang semua kegiatan yang bau komunisme. Nggak salah. Kalau Tiongkok, dia mau pakai paham komunisme, dia pakai cara apa? Sekarang kan di Tiongkok juga komunismenya kan juga ekonomi bebas. Itu terserah dia, karena itu sudah wilayah negara lain. Tapi kalau di Indonesia, nggak boleh. Kita juga nggak usah marah-marah. Bang Lius, sebelum saya ke Pak Jazilul, Bang Lius, apa target paham komunisme ini mau eksis lagi? Apakah mereka mau masuk ke rezim pemerintahan atau gimana? Ya sebagaimana memperjuangkan ideologi kan, kita tahu kan. Ya pasti dia mau berkuasa kan. Dia masuk ke dalam pemerintahan, dia campaign. Bahwa Pancasila ini sudah 70 tahun lebih gagal. Dari tahun 45 dia campaignnya gitu dong, 75 tahun gagal. Buktinya yang susah juga nggak kurang sekarang. Pasti campaign dari lawan politik Pancasila ini, ya let's say komunisme, pasti campaignnya gitu. Maka ganti, yang harus kita perjuangkan adalah komunisme. Nah ini jalan sesat, jalan salah. 75 tahun dengan Pancasila kita belum maju, karena masih belum sungguh-sungguh kita menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Itu istilah Orde Baru, tapi saya masih pakai ini, saya bukan orang Orde Baru.
Tapi saya tahu memang keadaannya memang begitu. Tadi Pak Wakil Ketua MPR bilang, ini masalah kesenjangan, kesenjangan ekonomi. Yang kaya itu kayaknya ampun-ampun, punya jutaan hektar, yang miskin makan aja susah. Yang gap tadi yang disampaikan Pak Jazilul ya. Benar. Nah ini problem bukan karena Pancasila atau komunisme yang bisa mengatasi, tapi yang sekarang menjadi pejabat, yang mendapat amanah. Nah, makanya yang bisa menghidupkan kesejahteraan ya Pak Lius ya. Betul. Saya pertama dengerin Wakil Ketua MPR kita nih. Ini ngomongnya bilang Pancasila udah aman. Diwanti-wanti tadi ya. Tapi, ternyata adem. Masih ada harapan. Karena apa? Yang berkuasalah ini, yang sekarang lagi dapat amanah menjadi pejabat, yang bisa merombak keadaan. Ya kayak saya rakyat. Udah gitu rakyatnya yang ada di Glodok lagi. Tapi rakyat yang sering bersuara kencang nih Pak Lius. Ya kenceng karena apa? Rakyat pemilik kedaulatan Pak Lius. Rakyat pemilik kedaulatan. Memiliki kedaulatan. Cuma khusus yang di Glodok ini. Selalu jadi korban. Yang ribut politisi, Glodok yang tutup tokonya. Yang ribut preman, tutup tokonya. Karena sering jadi korban. Digedor, dimintain duit. Tapi kenapa kita tetap percaya Pancasila ini sakti? Kalau Pancasila nggak bisa lindungin kita, siapa lagi? Ada yang buruk Glodok, nggak ada lagi orang Tionghoa. Iya. Karena Pancasila ini mengayomi seluruh tumpah darah. Kita masih percaya yang dapat amanah ini bisa melindungi segenap tumpah darah. Tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Masih tenang. Kita masih dalam keadaan sulit, COVID, masih banyak yang bagi-bagi makanan. Itu tanpa disuruh. Nah, Oke, Pak Lius, nanti kita sambung lagi, Pak. Nanti kita sambung lagi pertanyaan yang lain. Saya ingin ke Pak Jazilul Fawait dulu. Oke, terima kasih kepada Pak Lius dari kader bela negara. Saya ke Pak Jazilul Fawait, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pak Jazilul, kita sudah tahu bersama bahwa MPR sudah mengusulkan menunda pembahasan RUU HIP dulu, HIP. Itu langkah yang sangat diapresiasi publik. Tapi saat ini ada lagi pembahasan RUU BPIP di DPR. Sebagian masyarakat sebenarnya menolak juga RUU BPIP ini karena bagi mereka ini sama saja gitu, substansinya sama saja. Kalau di pimpinan MPR sendiri atau pandangan Pak Jazilul sendiri seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Pak Ruslan, saya setuju dengan Pak Lois tadi. Soal ideologi bukan barang candaan. Tidak boleh dibuat remeh. Kita membuat rumusan, para pendahulu kita membuat rumusan Pancasila dan 4 pilar yang ada itu dengan keringat darah dan air mata. Yang kemudian terbukti sampai hari ini tegak. Meskipun memang belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan secara sempurna, menyeluruh, adil dan makmur. Dan tetapi sebagai pejabat tinggi negara harus paham betul terhadap ideologi Pancasila ini. Justru yang dikhawatirkan sekarang ini kan kalau di antara pejabat pikirannya sudah jauh dari Pancasila atau bahkan diindikasikan oleh kelompok tertentu, katakanlah ini sudah mulai menyimpang ini. Bukan Pancasilais gitu ya?
Ya tidak, kalau dulu gampang sekali karena ada litsus ya. Saya dulu untuk menjadi salah seorang aktivis, menjadi ketua KNPI misalkan, kan harus ada sertifikat P4. Model 100 jam, 120 jam, itu ada. Jadi dibuat dalam satu sistem. Nah, saat ini kan tidak ada satu sistem. Nah, ini juga yang kemudian perlu kita pikirkan bersama. Apakah ini diatur dalam undang-undang seperti HIP atau tidak? Nah, ternyata rumusan yang dibuat di undang-undang HIP ini mengandung banyak kontroversial. Begitu. Sehingga ini akhirnya ditunda dan di-drop. Tetapi menurut saya ini perlu pemasukan dari berbagai pihak. Apakah ini perlu diatur dalam undang-undang seperti HIP atau tidak? Nah, menurut hemat kami, ini sebenarnya ada sebagian kelompok yang berpikir bahwa pembinaan ideologi Pancasila atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini perlu dinaikkan levelnya yang diatur dalam bentuk undang-undang. Tidak cukup perpres gitu ya Pak ya? Tidak cukup perpres. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu pokok pikiran atau dasar pertimbangan. Tetapi kalau model pertimbangan yang lain dibutuhkan dalam bentuk aturan yang kemudian bisa, sekarang ini kan tidak ada Mas, screening kepada pejabat tinggi negara untuk mengatakan dia Pancasilais atau tidak, dia orang yang patriotik Pancasila atau tidak, sekarang nggak ada loh. Nggak ada alat ukurnya Pak ya? Tidak ada alat ukurnya. Atas nama apa? Atas nama hak asasi manusia, atas nama demokrasi. Tetapi bagi saya itu tidak boleh. Negara itu punya hak asasi negara. Hak asasi negara kita adalah 4 pilar yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Pak Lewis tadi. Benar. Nah, kalau hak asasi negara ini kita tidak hormati, kita tidak praktekkan, kita tidak turunkan, kita tidak bumikan, ya lambat laun pasti yang namanya bahaya laten, apakah itu komunis atau bentuk pikiran lain juga akan muncul. Nah, menurut saya pikiran-pikiran inilah yang akhir-akhir ini muncul, dan menurut saya jangan diabaikan, justru kita rumuskan bentuknya apa. Ini perpres, ini kurang mampu, berarti perlu undang-undang. Oh, undang-undangnya terlalu mengatur hal yang detail, ya berarti dibuat aturan yang pas begitu. Nah, tetapi kalau tidak, di zaman yang global begini, di mana arus informasi luar biasa diterima, tidak ada filternya, ini kalau kita tidak punya daya saring yang kuat, menurut saya, apakah dalam bentuk undang-undang atau aturan yang lain, ini nanti kita sudah lupa dengan sendirinya Pancasila itu apa. Saya khawatir begitu. Tanpa harus diserang sudah lupa sendiri. Ini lebih bahaya lagi. Tanpa ada pemikiran yang menyerang, kita sudah lupa sendiri dengan sejarah kita. Nah, artinya apa, RUU BPIP ini apa untuk penguatan sah-sah saja Pak, dan apa kalau dia tidak mengandung apa yang kemarin seperti undang-undang HIP itu yang ditakutkan masyarakat ada penyusupan paham komunisme di situ, tidak ada masalah gitu maksud Bapak ya? Justru saya berharap masukan kalau ini besok dilanjutkan dan dibahas dari para pemikir kita sebagai anak bangsa yang punya concern terhadap pikiran munculnya komunis, itu juga ikut turut mengisi. Jangan tidak memberi alternatif. Maksud saya, oh tidak mau ada undang-undang ini, oh tidak mau undang-undang ini. Lo tidak mau tetapi mengatakan ini bahaya laten, terus diatur di mana? Atau dicukupkan dalam TAP MPR. Kalau dicukupkan dalam TAP MPRS tadi, ya sudah, TAP MPRS inilah yang menjadi payung. Gitu. Nah dulu kan HIP itu salah satu perdebatannya kan di situ. TAP MPRS nomor 25 tahun 66 ini tidak dijadikan dasar pertimbangan. Nah, kalau menurut saya itu pada nilai ya, karena ideologi itu nilai, dan negara ini yang menjalankan nilainya,
pasti negaralah yang merumuskan. Gitu. Bagaimana cara membumikan, menanamkan. Kalau di zaman Orde Baru dulu jelas caranya, tetapi ini dianggap otoriter. Ini dianggap, oh ini era baru. Ini era hak asasi manusia loh. Iya, tetapi negara ini harus ngatur warganya. Tidak boleh. Saya yakin pilar atau 4 pilar yang ada ini tidak ada satupun yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Justru masalahnya sekarang bagaimana merumuskan antara Pancasila sebagai dasar negara dengan hak asasi manusia yang harus dimiliki oleh warganya, apakah hak berpendapat, demokrasi, dan macam-macam itu, tanpa memberikan stigma-stigma. Inilah yang kemudian merumuskannya daerah reformasi ini belum tentu mudah. Terbukti kan, rancangan undang-undang HIP tertolak. Karena tidak mudah merumuskan ideologi menjadi satu tuntunan hidup, apalagi normanya menjadi pasal-pasal, itu tidak mudah. Pak, itu membutuhkan kajian yang luar biasa. Lalu ini menyinggung soal tema kita, Pak. Lalu apa yang akan dilakukan MPR untuk ketahanan nasional kita, Pak, selain 4 pilar yang sudah masif itu, Pak? Ya, inilah yang kemudian kemarin kita membutuhkan banyak masukan dari berbagai pihak, karena MPR salah satu tugasnya adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar. Ini juga ada banyak pikiran. Pikiran ada yang ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga pikiran yang ingin memasukkan beberapa poin. Utamanya adalah garis-garis besar atau pokok-pokok haluan negara. Ini juga butuh pemikiran. Yang kemudian di situ butuh, apakah dengan masuknya atau dengan pokok-pokok pikiran haluan negara, dalam katakanlah kalau terjadi amandemen, itu bisa memasukkan nilai itu. Ini soal rumus pembangunan. Nah, rumus pembangunan menurut versi Pancasila, sementara kalau kita merujuk kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan Undang-Undang Dasar yang ada, itu semestinya yang namanya di pasal 33 itu, kata bahasanya Pak Lus tadi, kalau itu dilaksanakan dengan murni dan konsekuen, itu sebenarnya sudah cukup. Sangat cukup. Ini masalahnya, katakanlah kekayaan negara, hak bumi, tanah, air, itu dikuasai oleh negara. Habis itu terus dimasalahkan lagi bahwa dikuasai itu beda dengan memiliki. Memiliki macam-macam lagi. Ini kan masalahnya, hak warga negara dalam kebutuhan terhadap kekayaan atau akses terhadap kekayaan negara itu harus diatur oleh aturan-aturan bernegara. Sebenarnya di situ kalau katakanlah ya, seandainya Indonesia hari ini adil, makmur, sejahtera, per kapitanya naik, nggak ada lagi orang bicara soal 4 pilar. Kalau udah sejahtera ya, Pak. Artinya cara menjawab sebenarnya kalau gini, 1000 kata itu tidak ada maknanya dibanding dengan satu fakta. Kita ngomong, tetapi saya setuju sama, kalau tidak ada Pancasila ini lebih bubar lagi kita. Ikatan-ikatan kita lebih bubar kita ini. Jadi salah satu kesaktian Pancasila itu dapat menyatukan seluruh etnik, budaya, pulau-pulau, itu sakti itu. Bahwa kita belum mampu menjalankan nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam bentuk pasal 33 dan pasal-pasal yang lain di Undang-Undang Dasar 1945. Itulah butuhnya pemimpin yang negarawan. Karena menurut saya, Pak Ruslan, saat ini memang kita krisis pemimpin yang negarawan. Harus diakui itu. Jadi negarawan itu, ya Pancasila itu negarawan sebenarnya. Kalau dia sudah ada di posisi kenegaraan, dia tidak lagi berpikir tentang kelompoknya, tentang pulaunya, tentang etniknya.
Termasuk tentang partainya, Pak. partainya, kan begitu. Nah, selama gini, ini terkait dengan sistem Pak Ruslan. Jadi, Pak Ruslan, coba mungkin saya perlu masukan juga dari Pak Lius, karena kita juga keliling Pak Lius ke semua ormas. Pernahkah kita mengevaluasi soal pilkada serentak di masing-masing daerah? Itu dulu. Tapi kan itu kita nggak ada evaluasi. Terus yang tiap kedua, 5 tahun kan ada revisi undang-undang, Pak. Bukankah itu evaluasi, Pak? Iya, nggak evaluasi dari pilkada langsung dengan seluruh efek sampingnya, mulai money politik, macam-macam konflik horizontal. Kita tidak pernah, maksud saya kita perlu masukan itu, gitu Pak. Yang kedua, ini kami waktu kunjungan di PBNU, Pak, Pak Lus, ini memang kita aneh. Di Dewan Perwakilan Daerah, DPD, dulu ada utusan golongan. Utusan golongan itu tidak pemilihan, dia memang ditunjuk. Bukan karena dia dikompetisikan. Nah, DPD ini semua dikompetisikan seperti DPR. Nah, secara otomatis maka minoritas tidak akan masuk di situ, Pak. Karena apa? Tidak cukup suaranya. Makanya kami juga mendengar saran dari PBNU agar ini ada porsi khusus. Karena negara ini tidak ditentukan dengan elektoral saja gitu. Semuanya ini kan ditentukan dengan elektoral ini. Pemilihan ya, pencoblosan. Padahal kalau kita merujuk kepada sila keempat, Pak Luis, kan ini perwakilan juga gitu loh. Perwakilan itu diatur. Nah, inilah yang kesulitan bagi kita, apalagi kami dari PKB gitu ya, cara merumuskannya, apalagi kita ini juga partai yang tidak terlalu besar gitu. Kalau kami lima besar lah masuk, kalau nggak besar pimpinan kan dapat, Pak. Ya mudah-mudahan. Tapi sepanjang ya Pak Ruslan, jika PKB diberikan tempat lagi untuk ngatur seperti ketika Gus Dur, saya yakin pikiran-pikiran itulah yang akan memihak kepada bangsa ini. Tetapi kita ini kan cuma 58 orang, kita mau teriak apa? Kita juga yang namanya politik itu juga harus lihat kanan kiri, kalau enggak kita bunuh diri. Nah, tapi politik yang selama ini dipegang oleh PKB dan saya sebagai wakil ketua MPR yang mewakili, duduk di situ mewakili PKB adalah politik kenegaraan. Negara yang dinomorsatukan, bukan golongan begitu. Bukan kelompok agama tertentu. Nah, saya juga miris kalau misalkan soal isu komunis itu dilekatkan dengan sekelompok orang. Jangan juga gitu. Jadi itu kan sama dengan stigma juga. Seakan-akan isu komunis itu didorong oleh sekelompok orang yang ingin memiliki pikiran tertentu. Oke, Pak. Saya pikir tidak sepenuhnya benar. Tetapi kalau di dunia politik bisa jadi opini itu bisa muncul begitu. Itu pertanyaan terakhir saya ke Bapak. Jadi sebelum Pak Lius Sukarisma menjawab pertanyaan Bapak atau pandangan Bapak tadi, pertanyaan terakhir saya kepada Pak Zazilul soal yang kemarin terjadi, Pak. Ini kan kehebohan lagi, kegaduhan lagi di masyarakat saat pemerintah lagi concern mengatasi COVID-19. Kejadian di Surabaya dan sampai sekarang masih ribut di tengah masyarakat. Masukan sebenarnya untuk gerakan di tengah COVID ini, apa yang dilakukan oleh kelompok kami atau kelompok kita, apa saran Bapak sebagai pimpinan MPR, Pak? Saya selalu menyampaikan di berbagai forum bahwa kita ini krisis kenegarawanan. Apakah itu pejabat maupun mantan pejabat. Jadi kalau kita punya nalar kenegarawanan, menghadapi COVID ini dengan cara yang negarawan, kita bersatu, kita bergotong royong, tidak boleh juga saling menuding-nuding siapa yang paling benar. Ini menurut saya yang di setiap tempat saya sampaikan. Kedewasaan semua pemimpin ini penting di tengah COVID ini. Tidak ada yang merasa kuat menghadapi COVID. Apakah itu presiden, apakah itu DPR, apakah itu masyarakat sipil. Karena apa? Karena COVID ini memang sulit untuk dikendalikan atau
diatasi oleh hanya satu kelompok. Nah, di tengah ini kemudian muncul isu soal komunisme dan lain-lain. Itu menurut saya memang itu bagian dari dinamika. Tapi saya berharap dinamika ini adalah dinamika untuk memperbaiki kondisi negara. Jangan sampai bermakna pada, saya pun sempat bermakna bahwa dinamika ini dinamika politik atau dinamika kenegarawanan. Kalau menurut saya ini plus minus masih ada nuansa politisnya. Nah, itu dia Pak yang ingin saya tekankan itu, bahwa kan ada pandangan juga dari pengamat dan di media sosial, ini jadi panggung gitu. Ya ujung-ujungnya nanti juga politik, Pilpres 2024. Makanya di media sosial itu ya terlalu cepat, ya nantilah kata saya sudah COVID ini reda gitu, gimana Pak? Ya nggak ada masalah Pak Ruslan, asal berpegang teguh pada persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Tidak boleh keinginan individu kemudian memecah belah. Itu saja, apalagi berpengaruh kepada rakyat bawah. Misalkan akhirnya muncul politik identitas yang sempit. Itu yang sekarang ini Pak, yang miris itu kan berita-berita hoax. Berita-berita fitnah yang lebih banyak dikunyah oleh masyarakat itu kan pada politik identitas yang sempit. Apakah mengatasnamakan isu PKI, isu khilafah, isu liberalisme, itu pada ujungnya adalah membuat yang terjadi di publik adalah munculnya berita-berita hoax yang menyudutkan satu dengan yang lainnya. Itu pasti tidak Pancasilais. Selama koridornya, apakah kita yang sekarang bergerak adalah koridornya Pancasila untuk persatuan dan kesatuan, no problem. Tapi kalau udah sampai persekusi Pak, gimana dong Pak? Ya kalau persekusi nggak boleh dong, kan itu di luar aturan hukum, harus ditegakkan, dan hukum itu tidak untuk satu golongan. Kalau itu hukum itu digunakan untuk satu golongan, itu akan muncul ketidakadilan. Nah, justru disitulah yang menjadi soal gitu. Jadi cara bangsa ini menyikapinya itu juga penting dengan cara kenegarawanan. Yang mengkritik pun juga penting pola kritik yang negarawan gitu. Jangan merasa benar sendiri gitu Pak. Ya salah satunya gitu. Jadi pemerintah ini pasti butuh kritik. Dan negara Pancasila ini juga yang namanya musyawarah itu juga ada kritik di situ. Tapi dengan apa? Penuh kebijaksanaan, hikmat dan bijaksana. Itu kan itu sudah dibuat oleh para pendiri kita. Tapi kalau dengan kritik menyakitkan hati, tidak pernah hikmat dan bijaksana, dan cenderung bukan kritik tapi anarkis, itu juga keluar dari nilai gitu maksud saya. Nah, selama ini yang dilakukan oleh para tokoh, menurut saya tidak ada yang keluar dari koridor itu. Tapi jangan kemudian negara bertindak tidak adil jika tidak suka pada satu kelompok. Jangan kebencian kita terhadap satu kelompok itu membuat kita bertindak tidak adil. Karena itu juga akan menjadi bara. Akan menjadi masalah. Itu Pak Ruslan. Terima kasih Pak Zahidul Fawaid. Terima kasih sama-sama. Pak, ini waktunya tinggal 6 menit lagi, tapi peserta kita ada beberapa yang ingin bertanya Pak. Mohon nanti izin 10 menit Pak kita tambahin Pak ya. Boleh. Oke, sebelum ke penanya peserta talkshow ya, kita. Kalau Pak Lius, kita oke. Oke, silakan Pak Lius. Permintaan dari Pak Joli tadi, pandangan soal pilkada. Terima kasih Pak. Wakil Ketua MPR kita ini negarawan. Ungkapannya itu pas semua. Jadi intinya saya mendukung kembalilah kepada Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih Pak Lius, terima kasih. Ya, kenapa? Negeri ini pernah melakukan uji coba sejak saya 18 ya. Saya 18 Agustus ya, bukan 1 Juni. Saya kelompok
18 Agustus. Itu pernah kita berlakukan Pancasila, akhirnya ada dekret kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 tahun 59. Ini kira-kira kita sejak reformasi ini mengalami hal yang sama. Bekutat. Sorry to say ya, sekarang negara ini kuasanya cuma 10 orang. 9 ketua umum partai ditambah ketua DPD. Itu kalau ketua umum bilang apa, yang di bawah nggak bisa apa-apa juga. Salah-salah bisa di-recall, karena ada itu, lembaga recall. Kalau ngoceh sedikit beda, ditelepon yang nama ketua fraksi. Ketua umum tak begitu loh, lu jangan ngomong gitu. Ini bukan rahasia lagi. Jadi satu republik ini yang nguasain 10 orang, 9 pimpinan partai, dan 1 DPD. Nah tadi Bapak bilang ya, minoritas nggak bisa jadi kalau semuanya dihitung suara terbanyak. Pemilihan. Suara bisa dibeli. Yang punya duit, itu yang berkuasa. Sama punya partai. Banyak yang minoritas bisa berkuasa, dia nggak usah jadi pejabat. Duitnya Pak yang nggak tahan. Nah, ini problem bangsa. Tapi kalau sekarang kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang 45. asli, lembaga tertinggi kita MPR, yang tadi Bapak bilang utusan golongan. Sekarang lembaga tinggi, Pak, bukan tertinggi Tertinggi. lagi. Ya sekarang tinggi. Tapi kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45, Bapak kita ini wakil ketua tertinggi. Dan karena isinya negarawan, adem kita, Pak. Kalau dia korupsi, ada hukum. Saya nggak takut, Pak, kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Memang harus dari sana kita tata kembali. Bagaimana perjalanan bangsa. Tapi udah ada guidance-nya. Ini kan lahir ini hasil pikiran-pikiran dari para the founding father. Jadi bukan sembarangan. Jadi saya ini bisa begini ini, saya rindu model Orde Baru karena di KNPI lah ini saya bisa kenal. Teman di PMII, teman di Ansor, di HMI, di Muhammadiyah. Betul. Saya pernah jadi bendahara umum KNPI, Pak. Dari sana saya belajar keberagaman. Oh, tahu ada pemuda Pancasila, ada pemuda Pancamarga, FKPPI. Ini yang hilang sekarang, Pak. Malah pecah sekarang, Pak Lius. Pecah jadi 3. Jadi Pak, kondisi sekarang ini, yang sekarang mimpin harus ada keberanian balik kepada asal. Kembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45. Dari situ kita tata ulang. Seriuslah, karena kita malu juga. Kita punya potensi besar, tetapi kenapa masih banyak orang miskin? Daripada kita ribut di dalam, lebih baik kita ada keberanian untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kalau saya ada harapan, kenapa Pak? Yang jadi pejabat. Saya nggak tahu, ketua umum pasti Pak Muhaimin juga setuju. Karena Pak Lius, di demokratis. saya perlu masukan. Saya banyak teman orang Tionghoa jadi pimpinan di PKB. Daniel Johan. Mantap. Nah, ini perlu keberanian, Pak, bukan masukan. Masukan Bapak lebih pintar dari saya. Tapi ini keberanian, Pak. Saya sebut Bapak berani. Cuma Pak Lius, kita berani cuma 58 orang. Ini nggak ada. Gimana mau berani? Bunuh diri nanti. Saya yakin di PDIP, di Gerindra, di Golkar, di partai-partai lain itu masih ada idealisme. Tapi kalau nanti mulai bersuara nih, ini mudah-mudahan ditonton kan? Ya, si Lius saja berani ngomong. Pak, saya dahsyat loh Pak. Dalam rangka Pilpres, saya bisa kena makar.
Satu-satunya orang Tionghoa di Republik yang pernah kena pasal makar dan ditahan. Itu Lius Sungkarisma. Tapi kita kapok, karena ini dalam rangka memperjuangkan apa yang benar. Bang Lius, Bang, kita kasih kesempatan kepada peserta kita ya Bang ya? Setuju. Oke, nanti kita tambahin lagi. Boleh. Oke kawan-kawan, karena waktu kita sudah pas nih 1 jam, tapi tadi 2 narasumber kita sudah menyediakan waktu tambahan sekitar 10 sampai 15 menit. Kita persilakan langsung yang ingin bertanya, silakan dibuka mikrofonnya. Ini ada Mas Jojo S. Pradana, silakan Mas. Atau Mbak Mustafid, dibuka aja mikrofonnya. Siang. Halo. Oke, silakan Mas. Ya, silakan ke siapa pertanyaannya atau kedua-duanya nggak apa-apa. Ya, Jojo dari Remol ID, Pak Jazilul Mawai dan Pak Lius Sungkari, luar biasa. Tadi menyinggung masalah Pancasila. Beberapa waktu lalu kita dengar mungkin di sosial media ada profilnya berbunyi aku Pancasila, aku NKRI, aku Bhinneka Tunggal Ika. Jujur secara pribadi saya agak geli gitu ya. Karena pada tahun 90-an waktu saya sekolah, kita ada penataran P4, sampai kita hafal Undang-Undang Dasar 45, hafal GBHN, hafal butir-butir Pancasila, sampai hafal menteri-menterinya saat itu dengan repelitanya itu era Pak Harto. Tidak begitu-begitu amat, enggak aku Pancasila, aku NKRI, aku Bhinneka Tunggal Ika. Kalau menurut saya pribadi ini harusnya kan udah final gitu lah. Kalau istilah Pak Harto dulu ada era tinggal landas, ini udah nggak didengung-dengungkan lagi, udah autopilot ya, udah otomatis gitu bahwa di era ini nggak usah nyebut-nyebut begitu lagi, udah automatically gitu. Tapi kenapa dilembuskan seperti itu, aku Pancasila, aku Bhinneka, dan aku NKRI, dan malah dibentur-benturkan dengan kelompok-kelompok agama dan budaya, seolah-olah terjadi parsial begitu. Itu timbulnya seperti itu dari mana nih Pak Jazilul dan Pak Lius nih? Aku Pancasila. Saya kira nggak mungkin ini hanya automatically atau otomatis timbul per orang. Kayaknya udah terkoordinir gitu ya. Mohon ini pencerahannya. Terima kasih. Oke, satu lagi penanya kita persilakan, nanti langsung penutup aja. Silakan Mustafid, silakan Mbak. Ini Mbak atau Mas nih? Silakan dibuka mikrofonnya. Mana orangnya? Oke, sembari menunggu Mbaknya, kita minta langsung saja kepada dua pembicara kita. Silakan siapa yang lebih awal. Pak Jazilul, silakan Pak. Pak Lius dulu, Pak Lius. Oke, senior silakan. dulu, senior. Pak Lius, silakan. Halo. Iya Pak, kedengaran Pak. Ya Pak, saya. Iya. Senior dulu Ya, kata. senior dulu. Sinyalnya agak jelek nih. Kita dengar Pak, jelas Pak. Halo. Iya Pak, silakan Pak. Saya ya. Iya Pak, silakan. Nah, saya tadi yang belakangnya kurang kedengar, tapi kira-kira ya, itu timbul saya Pancasila, saya Bhinneka Tunggal Ika, itu karena satu, diperpolitisir, itu karena si Ahok. Ahok dulu dia orang Tionghoa, dia orang Kristen, mau jadi gubernur diserang. Padahal bukan itu, bukan karena Pancasilanya, bukan karena dia lain agama, karena dia tukang marahin orang kecil, jadi saya nggak suka. Ahok teman saya, jadi saya geli-geli juga gitu. Kalau orang ada yang bilang, saya Pancasila, terus kalau Pancasila, Ahok gitu,
Enggak juga. Boleh juga kan dukung Anies. Itu baru Pancasila juga. Nah, yang begini-gini ini suka diperpolitisir. Nah, jadi umat Islam pada saat Ahok menghina Al-Maidah ya, dia pakai Al-Maidah, dianggap itu intoleran. Itu yang nyebabin. Jadi diangkat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Jangan diperpolitisir. Kalau dalam konteks pilkada atau pilpres, itu person-personnya yang kita keker. Bukan terus karena mau dimenangin kita angkat-angkat. Saya kenapa ke Anies? Karena saya lebih percaya Anies. Karena saya lihat tuh jadi maki-maki orang kecil. Kalau dibilang si amat, kita punya kasus sumber waras dan tanah Cengkareng. Jadi bukan karena nggak suka sama dia. Kita sama-sama itu teman saya kok. Nah, sekarang begitu dia udah menjalani hukuman, begitu dia diangkat jadi komisaris utama Pertamina, saya dukung. Nggak ada alasan. Waktu teman-teman Muslim tanya, Lius kok lu dukung Ahok? Emang Islam benci orang sampai mati? Dia udah dihukum ya, finish. Itu, nah saya senang ke depan ini mudah-mudahan kita makin dewasa. Jadi yang kemarin pakai saya Pancasila, udahlah jangan pakai itu lagi. Pancasila sudah selesai, tinggal implementasinya yaitu ketimpangan. Ini perlu diperjuangkan oleh semua partai. Baik pendukung Jokowi ini harus berteriak. Oi, ini nggak bener nih. Kalau sekelompok orang menguasai kekayaan yang begitu besar, itu yang harus kita suarakan. Nah, untuk itu payungnya, saya setuju Wakil Ketua MPR kita bilang, banyak yang minta kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, kita termasuk yang mendukung itu. Oke. Silakan silakan Pak Zazilul menanggapi soal yang tadi. Terima kasih Pak Leus juga sudah banyak memberikan masukan ini, termasuk sikapnya terkait dengan Undang-Undang Dasar. Jadi tegas sikap beliau tadi. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang murni dan konsekuen. Kira-kira kita harus lewat dekret atau apa nanti ya. Itulah yang yang penting dipikirkan oleh para negarawan dan pemimpin partai dan siapapun yang cinta kepada Indonesia. Terkait tadi pertanyaan dari Mas Jojo. Ya, aku Pancasila, aku ini, memang itu kan jargon yang dibikin ketika itu. Jadi, yang namanya jargon seringkali kalau tidak pas takarannya, seperti yang disampaikan oleh Pak Lis tadi, bisa dimaknai dengan secara politis. Gitu. Menjadi politis. Sebenarnya kan ingin mengatakan, meneguhkan saya ini Pancasila, artinya semua bangsa ini Pancasila. Gitu. Tetapi ketika bicara aku, berarti ada kamu. Ada dia. Ada dia. Ada ini. Artinya jargon ini menurut saya soal komunikasi politik ya, bahasa politik yang digunakan ini bahasa PR tidak terlalu clear gitu. Kalau negara yang mengeluarkan jargon itu harus clear supaya tidak gampang dipolitisir. Gitu. Nah, kemarin juga 17 Agustus buat simbol katanya kayak salib. Salib ya. Gitu itu mbok yang membuat simbol yang lebih clear menurut saya gitu, yang tidak gampang ditafsirkan dan dipelintir. Karena kan ini zaman medsos. Jadi barang yang tegak bisa dimiringkan menjadi barang yang miring ditegakkan menjadi salib, begitu. Kalau perlu ya nggak usah jargon-jargon. Negara ini kan bukan untuk membuat jargon. Negara ini untuk bekerja. Gitu. Justru menjadi bumerang dengan jargonnya sendiri. Nah ini yang menurut saya perlu kedewasaan tadi di situ.
apapun yang kemudian dikeluarkan, jargon itu bermakna politik, di situ ada yang negatif, akhirnya muncul pro dan kontra. Oke. Nah, tadi saya setuju bahwa memang kalau dulu saya masih apal lah namanya Eka Prastia Pancakarsa itu apal Pak, SD itu diajarkan. Saya malah dengar ini Kemendikbud malah mengevaluasi untuk tidak memasukkan pelajaran sejarah. Jadi kita ini lama-lama kita ini tercerabut dari akar kita sendiri. Jadi sebenarnya terus terang ketika dulu menghilangkan P4 dan lain-lain ini tanda kutip ya, itu ada faktor kebencian terhadap Orde Baru. Padahal kalau keputusan itu didasarkan atas kebencian, pasti itu ada unsur subjektifnya. Nah, justru gimana kita 22 tahun di era reformasi yang bergerak, ada yang bilang poco-poco, ada bilang apa itu ya, maju selangkah mundur 2 langkah. Ini yang menjadi koreksi. Jadi otokritik buat saya maupun buat pemimpin negara yang melahirkan reformasi. Jadi kontrolnya Pak ya. Ada kerinduan. Istilahnya enak zamanku toh, misalnya gitu-gitu. Ada kerinduan itu, dan itu tidak hanya soal menyangkut beberapa program yang dilakukan oleh Orde Baru, tetapi kita juga kehilangan inovasi dan kreasi untuk membuat satu kegiatan. Misalkan apa kreasi dan inovasinya di era reformasi? Oke, kita nggak usah puter film G30 SPKI versi lama, tapi yang baru juga nggak muncul. Kenapa kita kok kehabisan? Aduh, ini juga saya otokritik pada diri saya juga. Jadi kehilangan kreativitas gitu. Apa karena kebebasan yang semau-maunya gitu. Saya juga tidak tahu. Jadi semua saling menyalahkan. Muncul pikiran dikit langsung dipotong. Jadi akhirnya kreativitas hilang. Jadi takut orang berpikir. Ini sekarang mulai ini. Jadi orang berpikir berbeda, sudah mulai takut. Ya takut dengan sendirinya, takut dengan hoax atau apa, nggak jelas saya juga. Tapi kreativitas itu muncul itu biasanya orang atau kelompok atau tidak kreatif itu karena memang kata Pak Pio tadi ya, mungkin kurang piknik, mungkin terlalu sudah kena ini gitu. Kehilangan kreativitas tuh orang yang saya dulu menjadi aktivis itu kreatif tuh waktu kita nggak punya uang, nyari makan siang kreatif. Kan gitu. Kayak undangan ya Pak. Nah, masalahnya kita ini mungkin tidak maju, tidak apa-apa, atau asal rata sama maksud saya gitu. Jadi sehingga memunculkan inovasi, kreasi. Kalau ini munculnya tuding-tudingan, ini yang menurut saya menghancurkan daya inovasi bangsa ini, kreativitas anak muda, inovasi anak muda, dan terus terang saya sendiri butuh banyak kurang, saya akui saya sendiri kehilangan inovasi dan kreasi Pak. Lalu bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila, bagaimana kita menguatkan ikatan 4 pilar kepada anak-anak muda kita, para milenial yang sekarang yang dipikir juga ini terus, daya kecintaan terhadap bangsa dan negara juga berkurang. Saya pikir itu yang bisa saya jawab, Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Lius dan Pak Jazilul. Ya. Satu lagi pertanyaan kita persilakan kepada Bang John Riz. Silakan Bang, terakhir Bang. Silakan Bang, sebut dari mana dan dari siapa dan dari mana Bang. Suaranya dibuka Bang, sorry Bang. Belum kedengaran Bang. Oke, silakan Bang. Ini termasuk akses yang tidak merata, Pak.
Silakan Bang John Riz. Belum juga Bang, sorry Bang. Kayak Jadi internet aja nggak rata nih Pak Ruslan. oh belum. Bisa Belum diperbaiki keluar. lagi Bang? Suaranya belum keluar. Bang John Riz ini tadi chat saya sih, bertanya nggak kata beliau. Oke, sambil menunggu, kita persilakan siapa lagi? Satu lagi nih yang di grup, si Raisa. Silakan Raisa. Masih ada nggak si Raisanya? Ya, Silakan. selamat sore Pak Jazilul, Pak Lius. Sore. Sore. Izin Pak, mau bertanya kepada Pak Jazilul nih Pak. Kan ini lagi banyak publik juga yang mempertanyakan keberadaan BPIP itu sendiri ya Pak. Maksudnya kayak makan gaji buta juga mereka bekerjanya. Karena udah ada MPR sendiri yang mengatur soal Pancasila dan 4 pilar itu. Nah kalau dari MPR sendiri apakah ada kesinggung nggak sih Pak dengan keberadaan dari BPIP sendiri? Karena kan ini apa ya, maksudnya mereka juga kayaknya kerja juga entah nggak kelihatan atau emang kerja nggak kelihatan atau kerja tapi gimana, tapi merasa MPR sendiri merasa ini nggak tersaingi dengan BPIP itu sendiri. Terima kasih Pak. Oke, Bang John Riz sudah bisa bergabung? Kita tutup pertanyaan. Silakan Bang John Riz sebelum kita tutup pertanyaan. Belum ya, belum masuk suaranya Bang. Ini dari Sumatera Utara nih Bang John Riz ini. Oke Bang, nanti di chat aja di ini Bang, pendek aja pertanyaannya di inbox kita. Silakan sebelum Pak tadi di pertanyaan sudah, ini kayaknya lebih mengarah ke Pak Jazilul pertanyaannya nih dari Reza. Silakan Pak Jazilul. Iya, Mbak Raisa, terima kasih pertanyaannya. Jadi sesungguhnya BPIP ini adalah bagian dari cara MPR untuk mencari kreasi, memberikan masukan kepada pemerintah. Waktu itu disebutnya sebagai UKP PIP, Unit Kerja Presiden, untuk penguatan ideologi Pancasila. Kemudian MPR juga menginisiasi untuk memberikan masukan juga kepada pemerintah agar tugas MPR yang tugasnya salah satunya meneguhkan 4 pilar itu, mensosialisasi 4 pilar, itu punya partner lain di pemerintah. Maka lahirlah BPIP. Nah, ketika lahir BPIP tentu yang namanya organisasi yang muda, ini perlu, ya saya sebut tadi, kreasi, inovasi, pola begitu. Nah, yang terkadang kita terus terang ketika menjalankan satu organisasi bukan hanya bidang tugasnya saja, kepemimpinan itu juga perlu. Nah, makanya MPR sama BPIP ini selalu melakukan MOU sebenarnya, melakukan komunikasi agar tugas MPR juga bisa ditangani bersama. Tetapi tidak tahu kalau masyarakat atau Mbak Raisa punya penilaian bahwa BPIP makan gaji buta dan lain-lain, mungkin karena kinerjanya kurang dibaca oleh masyarakat. Nah, disinilah yang menurut saya penting inovasi-inovasi. Toh sudah ada anggarannya, meskipun kecil mungkin ya, tapi apapun itu amanat, apapun itu hal yang harus dilakukan gitu. Bukan hanya, ya kalau BPIP saya yakinlah bekerja bukan karena gaji. Kalau di BPIP bekerja karena gaji menurut saya naif, karena ini dia mengawal kelas negarawan ya. Iya, kelas negarawan di situ. Jadi kalau tidak bisa bergerak karena gaji menurut saya ya tinggal minta saja kepada presiden di pemerintah. Nah, tetapi yang paling penting menurut saya adalah program kreasi kebijakan yang memang diminati dan direspons positif oleh masyarakat. Nah, ini saya sendiri belum melihat sih inovasinya gitu. Jadi, tetapi kami tahu bahwa teman-teman yang di BPIP bekerja keras. Tapi memang tidak mudah. Tidak mudah. Lembaga baru tadi ya Pak ya?
ya sebagai lembaga baru untuk mendapatkan kepercayaan publik gitu. Soalnya kemarin baru dilantik terus kontroversi itu ketuanya kan. Jadi itu juga pengaruh. Makanya ini badan yang menurut saya tinggi, jangan suka kontroversi di tempat yang tidak semestinya, maksud saya gitu. Kalau sudah masuk di lembaga kenegaraan yang besar begitu, terus muncul kontroversi, itu menghalangi langkahnya sendiri. Jadi ketika katakanlah beliau hanya salah ucap bahwa agama adalah musuh Pancasila, wah udah selesai itu. Udah berat ininya gitu. Respon publiknya menjadi berat. Makanya yang di situ itu ya tidak harus banyak omong tapi banyak kerja untuk kepentingan negara. Jadi seluruh lembaga negara harus tunduk pada dia mestinya ya. Nah, itu kan dia punya legitimasi untuk mengatakan ini Pancasila atau tidak sebenarnya. Jadi tetapi tidak digunakan mungkin atau mencari inovasi. Menurut saya sih apa ya, husnudon saya di teman-teman BPIP sedang bekerja keras mencari pola dan cara bagaimana penguatan ideologi atau pembinaan ideologi Pancasila betul-betul diterima oleh masyarakat Indonesia dan seluruh lembaga yang ada. Oke, terima kasih Pak Zazilul. Silakan Pak Lius. Soal apa nih? Saya kan bukan. Cuma saya ketik aja karena tuh. memang tadi itu pertanyaannya ke Pak Zazilul ya, karena itu soal baju kotak-kotaknya itu. Persaingan kelembagaan. Itu baju tahun 2012. Pak Zazilul dan Pak Lius, karena waktunya sudah ini, terima kasih nih waktunya sudah. Lewat dari yang saya minta. Tapi silakan kepada Pak Zazilul dan Pak Lius memberikan semacam penutupan lah, 1 menit 2 menit untuk kita di sini. Saya mulai dari Pak Lius, nanti penutupan terakhir dari Pak Zazilul. Silakan Pak Lius. Ya, kalau saya itu ini momentum. Lagi susah, solidaritas dibangun. Lagi soal ideologi, lagi goyang, dikukuhkan. Caranya ya kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Baru nanti ditata ulang. Jangan takut, karena itu sudah melalui proses dari tahun 45 sampai 59 itu udah balik kembali. Nah sekarang setelah 22 tahun ini direvisi, diamandemen 4 kali, ternyata jadinya banyak yang bolong-bolong, dan banyak, saya lihat purnawirawan TNI, anggota MPR, ketua MPR, anggota DPR, banyak yang menyuarakan itu, dan rakyat itu sebetulnya juga mau bersuara, cuma yang bisa bersuara kan sedikit orang. Saya kebenaran aja dapat titipan, karena si Lius tuh yang berani ngomong, katanya. Dia kan udah kena makar. Nah, diundang lagi sama Erno. Kalau nggak diundang, saya juga bisa ngoceh. Cuma satu, soal kami. Bapak tadi bilang itu saya juga senang. Mau kami, mau kita. Itu selama nggak melanggar, itu mesti dilindungi, Pak. Jadi kemarin Pak Gatot ya di Jawa Timur ya, itu bisa dihadang, terus dikatain pakai nama-nama binatang. Itu harus ditangkap, diproses. Karena Ahmad Dhani di Surabaya itu bilang idiot aja kena. Lah ini kan masa, ya saya bukan pro Pak Gatot, itu sama-sama saya di KAMI. Kenapa saya ikut di KAMI? Saya terinspirasi. Dulu sebelum tahun 86 saya masuk di KNPI, saya pikir pemuda itu cuma Widodo. Begitu masuk 86 di KNPI, Abdullah Putih ketua, banyak ada Ansor, ada HMI. Nah jadi di kami pun, saya diundang deklarator, saya panggil. Nah, ini harus kita warnai gerakan kan seperti ini. Jadi kalau melanggar konstitusi, mau rusuh, mau demo, mau radikal,
Nggak ada, saya jamin nggak ada. Nggak mungkin kita mau ya sedih lah kita kalau baru berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat. 8 butir yang hasil deklarasi kami, itu semua bagus. Jadi jangan dicurigai dulu. Tapi saya senang, Bapak kembali lagi. Mau kami, mau kita, boleh. Asal jangan melanggar hukum. Itu top, Pak. Bapak ini negarawan. Saya ikut doa, Pak. Amin, amin, amin. Nanti Terima kasih, kita Pak. kopi darat lah, saya sudah mematangkan yang tadi yang disampaikan Bang Lius kembali ke Undang-Undang Dasar itu. Oke, terima kasih Bang Lius. Terakhir kita minta dengan disuarakan. Terima kasih. Oke, yang terakhir kita persilakan kepada Bapak yang terhormat pimpinan MPR, Pak Jazilul, penutupan Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sesuai dengan tema, saya terus mengingatkan bahwa yang namanya bahaya ideologi lain, apakah komunis atau apapun, itu masih menjadi sewaktu-waktu bisa muncul. Komunis sudah dilarang dalam Kitab MPR nomor 25 tahun 66 dalam bentuk apapun, dalam gaya apapun, itu dilarang. Nah, tetapi kita harus juga koreksi kepada bangsa ini dan kepada kita, apakah kita sudah menjalankan nilai-nilai Pancasila, mempraktekkan nilai-nilai Pancasila. Karena menurut saya ini penting kepada pemimpin dan kepada seluruh warga Indonesia, sebagai warga bangsa, kita harus meyakini betul tentang kebenaran Pancasila. Setelah meyakini, juga kita harus mempraktekkan. Apakah kita sudah mempraktekkan nilai-nilai itu secara baik dan benar di semua tingkatan, apakah itu pejabat, warga negara, atau yang lain. Maka saya mengajak di kesempatan sore hari ini, saya yakin ideologi apapun akan hilang kalau kita betul-betul meyakini dan mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dan pilar-pilar kebangsaan yang menjadi milik kita, menjadi andalan kita untuk menghalau semua pikiran, semua aliran yang akan merusak bangsa ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, salam sehat di tengah corona ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dan mudah-mudahan corona segera hilang. Amin, dan amin. Kita kembali normal, bisa membangun bangsa ini dengan bersama-sama, dengan bergotong royong. Amin. Untuk semua, untuk kebaikan kita bersama. Saya pikir itu Pak Ruslan. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa kepada teman-teman semua yang ikut di webinar ini, utamanya Pak Leus Sungkarisma. Saya senang dengan pikiran-pikiran Bapak. Mungkin untuk dirasa, mungkin memang untuk anak-anak yang muda, Bapak ini dianggap ini ortodok cara pikirnya. Ya, cara pikir lama. Gitu. Makanya, tetapi apapun, kita perlu mendengarkan semua itu. Justru terkadang kita sesat pikir kita, karena kita tidak mendengarkan, tidak membaca sejarah dan pengalaman sejarah kita. Saya pikir itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR RI, dan kita Bang Leus ini biasa manggil Abang nih. Abang Leus Sungkarisma, beliau aktivis dari komunitas Tionghoa dan pada hari ini sebagai kader bela negara. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang mengikuti talk show di virtual kita dan yang mengikuti live di Facebook kita. Sampai ketemu di kesempatan lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang hebat. Kembali lagi kita pada talk show obrolan bareng Bang Ruslan di Selasa pekan depan. Saya tutup acara talk show kita ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera.